Selamat pagi. Nih komennya Bu siapa nih tak spill nih. Nggak ada namanya. Komennya K0292. Nama bro. Taruhlah. Terima kasih Pak penjelasannya. Saya jadi paham mengapa saya tidak merasa lapar. Nah ini berarti pelatihannya bagus. Ya, haus yang betul ya Bu ya. Jadi tidak merasa lapar. Betul. Kami kalau enggak butuh, kami enggak makan. Saya sama istri saya kalau enggak butuh, enggak makan. Event itu jam 11 siang, kalau seandainya kami enggak butuh, itu telur di meja pun enggak dimakan. Karena memang enggak butuh. Tapi karena kami butuh, maka kami makan. Gitu. Demikian juga dengan malam hari, sore hari ketika kayak tadi kita pulang meeting di Taman Anggrek. Jam 4 saya udah di Taman Anggrek. Terus kemudian istri saya beli cemilan. Pulangnya udah bilang, kita makan sudi mampir. Soto kaki kambing yang di Roxy itu. Ya, satenya 10. Udah hitung-hitungan tuh. Dia makan 3 tusuk sate, saya makan 7. Terus kemudian saya makan otak 1, kaki kambing 2, sama daging 1. Dia biasanya otak 1, terus daging 2, sama kulit 1. Itu biasanya dia seperti itu. Kalau saya milihnya itu. Kenapa? Ya karena kami butuh. Kami makan. Kalau enggak butuh, ya enggak makan. Bisa Pak, enggak makan sampai lebih dari 24 jam? Bisa. Bisa. Sangat bisa. Bahkan 48 jam tidak makan pun kami bisa. Karena apa? Karena kami enggak butuh. Saya enggak seperti kamu, Jess. Ya, saya yakin ibu ini juga atau bapak ini juga sama kayak saya pemikirannya. Ya, saya enggak seperti kamu. Hanya memenuhi hasrat untuk dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Nah, itu yang kamu latih ke anak-anakmu kayak gitu tuh. Kemana kamu pergi, anakmu kamu bawain bontotan kresekan. Isinya cemilan sampah semua kan? Bener nggak? Nah, kamu sedang melatih anakmu untuk apa? Untuk makan sesuatu yang tidak dibutuhkan tubuhnya. Akhirnya menjadi penyakit. Lihat aja anak-anak sekarang, 4 tahun sudah masuk rumah sakit. Apa? Cuci darah. Diabetes tipe A. Tipe 1. Kok bisa, Pak? Ambuh. Nah, coba selidiki dulu. Apa yang kamu kasih anakmu? Semenjak kamu hamil, ngidamnya apa? Sampah kan? Kamu hamil ngidamnya sampah. Makanya anakmu lahir, dikasih makannya sampah. Tidak disusui pula. Kenapa tidak disusui? Karena alasannya maknya susunya tidak keluar. Terus kemudian apa? Dikasih susu sapi. Lah susu sapi itu untuk anak sapi kok kamu kasih ke anakmu. Dikasih susu kambing, dikasih susu kuda liar. Itu untuk anak kuda, bukan untuk kamu. Anakmu itu minumnya susumu, susu ibunya. Ini kesalahan terbesar yang terjadi di bangsa ini. Makanya kamu dijajah dengan susu sapi. Gitu. Sampai kamu tua mau mati pun masih mikirin minum susu. Kebodohan yang sangat luar biasa itu. Karena apa? Karena kemakan sama kartel. Saya tidak pernah minum susu saya. Minumnya gula, bukan susu. Nah itu resiko kita itu. Kamu tidak perlu minum susu. Kenapa? Karena orang-orang Asia, Jepang, Cina, Taiwan, Thailand, Indonesia, India, ya itu tidak punya enzim laktos di dalam dirinya. Sehingga tidak bisa memecah kalau makannya susu, minumnya susu. Susu itu hanya untuk anak-anak ketika dia dilahirkan sampai dia disapih. Kamu bukan orang barat, kamu bukan orang bule yang setiap hari minumnya susu, keju. Bukan. Mereka punya enzim laktos di dalam tubuhnya. Kamu nggak punya. Makanya mak-makmu, mama-mamamu yang kamu kasih susu, yang katanya bisa menguatkan tulang, ujungnya malah keropos. Rusak. Osteoporosisnya bukan sembuh, tapi parah. Hanya iklan yang membuat sehat. Faktanya tidak ada. Ya iklan, kamu kemakan sama iklan itu, kartel itu. Nah ini contohnya kayak begitu. Jadi makanlah ketika kamu butuh. Karena sebetulnya informasi di otak kita untuk makan itu sebetulnya haus, minum.
Kenapa begitu? Ya karena cadangan energi, cadangan kalori dalam tubuhmu itu udah cukup banyak. Kamu nggak perlu lapar. Kamu lihat deh, itu loh. eh Kamu pernah naik Gunung Rinjani? Ada porter-porter yang naiknya lari, bawa barang untuk membantu orang-orang kemah itu. Kamu lihat badan mereka. Badan mereka semuanya habis airnya. Nah, itu orang-orang seperti itulah yang bisa makan gula lebih banyak. Karena apa? Karena kalorinya terpakai lebih banyak. Itu yang betul kayak begitu. Kerjaannya kayak begitu tuh. Makan nasi tidak masalah. Karena apa? Karena satu hari bisa 2-3 kali turun naik Gunung Rinjani. Kamu pernah naik ke Gunung Sinai? Di Gunung Sinai, di Gunung Sinai, di Gunung Rinjani, di Gunung apa itu yang di Banyuwangi itu? Blue Fire itu? Yang ke Blue Fire, gunung apa itu di Banyuwangi? Nah, itu porter-porter itu boleh itu makan karbo sebanyak-banyaknya enggak masalah. Makan nasi sampai 2 piring kayak gunung enggak masalah. Kenapa? Karena kepake energinya sama mereka. Turun naik satu hari bisa 3-4 kali. Lah kamu satu hari naik 1 kali aja tekor. Jebol, nggak bisa, Jess. Makanya kita yang harus mikir apa yang harus kita makan. Kenapa ya? Karena kerjaan kita yang bergerak jari-jarinya, ini jari-jarinya, bukan badannya. Kamu kalau lihat porternya Rinjani, porternya itu apa namanya Ferrari menuju ke kawah Blue Fire yang di Banyuwangi itu, sama kalau kamu naik ke Gunung Sinai, ya sekarang onta yang naik. Dulu itu yang gendong itu orang-orang Beduin itu dulu. Tahun berapa itu? Tahun 97, tahun 98, tahun 2000. Itu kalau naik pergi ke Israel lewat Mesir, kamu naik ke Gunung Sinai, itu digendong itu. Karena saya pernah bertemu dengan satu rombongan saya yang ibu-ibu ini tidak mau naik, dia maunya enak karena dia tidak mau capek, digendong. Turun naik sama itu, orang Beduin itu. Nggak mau naik onta. Jangan tanya kakinya, Jess. Nah, itu dia. Kalau kamu pekerjaanmu kayak begitu, nggak usah dipusingkan omongan saya. Karena apa? Kalorimu habis dimakan. Energimu habis terpakai. Kalau kamu melakukan hal yang seperti itu, ya akhirnya ya numpuk jadi penyakit di dalam tubuhmu. Makanya saran saya untuk mencapai sebuah kesehatan yang maksimal tanpa DKTR, tanpa OBAT yang berhubungan dengan degeneratif, komplikatif, metabolik, yang paling gampang tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu yang paling gampang banget dan paling murah. Kamu hanya makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Titik, wes aja dibantah. Kalau kamu mau mengalami kesehatan yang paripurna. Nah, kamu kalau jalankan itu pelan-pelan, pelan-pelan, dengan rutin, kamu nanti bisa melihat tubuhmu membentuk sendiri. Apalagi kalau kamu rajin olahraga. Terutama gym. Nge-gym, angkat beban. Badanmu terbentuk. Bagus. Kayak saya. Ya, kayak saya. Walaupun badan saya enggak sebagus anak saya, tapi badan saya turun, berat badannya banyak banget. Sehingga saya punya apa? Badan ini kalau dibandingin sama orang-orang yang seumuran sama saya, bolehlah, adu kuat lah. Ya, bukan sombong, tapi inilah hasil dari apa yang saya katakan di channel saya, di konten-konten saya, bahwa tidak sarapan dan tidak makan malam itu betul-betul memiliki efek yang sangat baik untuk kesehatan. Bahkan kamu yang sudah punya penyakit yang disebut sebagai komplikasi, itu bisa tahu-tahu mendunduk, tahu-tahu kamu sehat, sembuh. Jangan tanya, Pak, berapa lama sembuhnya? Wong kamu aja penyakit dan kamu bentuk aja bertahun-tahun, kok tanya berapa lama sembuhnya? Nggak akan saya jawab itu. Yang punya penyakit kan kamu yang harus bertanggung jawab untuk menjalaninya, bukan saya. Saya udah selesai. Ya, saya udah selesai. 6 tahun lalu saya menyadari saya punya penyakit, dan kemudian 3 tahun saya terobati, 3 tahun saya terfarmasi, dan kemudian saya membuat keputusan untuk melakukan seperti yang saya ceritakan di dalam konten-konten saya, dan hari ini saya menuai hasilnya. Per 2022, saya udah berhenti OBAT total sampai detik ini. Tidak ada OBAT lagi yang saya minum. Minuman saya adalah racikan Makcin dan suplemen-suplemen yang membantu untuk suplai nutrisi dalam tubuh saya. Itu dia. Ya. Cocok gitu. Keren.
perkataannya itu ini.